Mualafnya sejak kapan sih mualafnya? 2014. 2014 itu ya paling nggak prosesnya sama lah ya kayak aku ya berarti ya. Aku masuk penjara 2012. 2012. Ya Terus kan. masuk Islamnya? Masuk Islamnya sebenarnya sebelum masuk penjara karena kan aku mualafnya itu kan mengikuti Mas Aji. Kalau Kodondi itu mualafnya karena nemu di Bible saya waktu itu banyak kontradiksi. Nemu di Bible, nemu di Alkitab banyak kontradiksi, Ya, misalkan. Ya, banyak yang ceritanya sama tapi kejadiannya, nama orangnya, kronologinya beda-beda. Itu pertama. Yang kedua, nanti di dalam Bible ternyata juga ada ayat-ayat atau banyak ayat-ayat yang nggak otentik. Waduh. Kalau bicara nggak otentik nih gimana nih ceritanya nih? Nggak otentik itu artinya ada orang punya pikiran agama dimasukkan jadi agama. Jadi contoh misalnya catatan di pinggir halaman disisipkan jadi ayat. Tunggu. Catatan di pinggir halaman dijadikan ayat. Disisipkan jadi ayat. Ayat mana sih itu? Banyak, sebenarnya banyak. Ada belasan di Perjanjian Baru, ada beberapa di Perjanjian Lama. Jadi maksudnya ketika Bible itu sudah baru jadi, terus kemudian waktu berkembang disusun ulang, disalin ulang, itu ada pemikiran-pemikiran agama dari penyalin atau dari gereja yang dijadikan ayat. Tapi keabsahannya ini tuh gimana nih? Kan kalau misalkan Nasrani mempercayai bahwa Alkitab itu adalah kitab yang sahih gitu ya. Untuk mendebat itu tuh bagaimana caranya? Ada buktinya, ada barang buktinya, dan memang itu diakui oleh kalangan gereja sendiri, gitu. Diakui oleh kalangan gereja sendiri. Gereja mana nih? Karena gerejanya kan banyak. Mungkin kalau ngomongin gereja sekarang udah puluhan ribu denominasi. Tapi pada zaman dulu ketika Bible baru sudah selesai di kanon, kemudian disalin ulang, yang memerlukan waktu ratusan tahun, itu di dalamnya itu masih ada upaya untuk memasukkan pemikiran agama ke dalam agama. Contoh misalnya, BNJ kan dulu Kristen kan? Iya. Kau dulu apa? Sama Kristen. Katolik, GBI. Protestan. Oh Protestan, oke. Saya tuh Gemim. Protestan juga. Gemim Protestan juga. Nah, di dalam Bible itu kan ada ayat yang dianggap sebagai bukti teks ada ajaran Trinitas. Ya. BNJ pernah tahu? Tahu. Tahu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Karena ada karena ada yang bersaksi dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Disebutkan 3 pribadi, ketiganya satu. Ya. Nah, itu kan konsep Trinitas. Betul. Itu ternyata ayat sisipan. Waduh. Siapa yang membuktikan itu disisipkan? Banyak ahli-ahli Perjanjian Baru yang menempuh jalur kritik teks, itu semuanya sudah bisa membuktikan gitu. Karena ayat-ayat itu baru ada ketika sudah di abad-abad di atas abad ke-10. Bahkan ada yang bilang di atas ke-16. Di abad-abad awal yang dekat dengan narasumber, yang dekat dengan Yesus, itu dokumen-dokumen yang paling tua nggak ada ayat itu. Sebenarnya saya tuh agak terlalu riskan ya untuk masuk ke dalam pembahasan yang selalu berani ini dari Kodondi ya. Tapi kalau Kodondi tuh emang selalu pembahasannya tuh pokoknya berani banget lah begitu. Gini, kenapa saya berani ngomong? Karena ada Bible-nya. Iya ada Alkitabnya, betul. Ada Bible-nya yang ada tulisannya. Mau lihat? Boleh. Atau mau diambil? Atau iya, pokoknya nanti kita insert lah ya gitu ayat Alkitabnya itu yang mengatakan bahwa bagian ini itu awalnya tidak ada di dalam naskah-naskah kuno Yunani. Baik. Awalnya ini adalah catatan di pinggir halaman yang akhirnya disisipkan ke dalam ayat, ke dalam naskah-naskah Yunani. Terus Bible itu dalam catatan kakinya ngomong karenanya ayat ini pasti tidak asli. Oke, tapi kayaknya aku tuh nggak mau masuk ke dalam situ tuh kok. Artinya kan gini ya, aku menghargai agama orang tuaku, ya kan. Masalah membuktikan ini benar agama atau tidak benar itu agama, tuh. Beda diskusi. Oke. Tapi maksud saya gini, karena saya menemukan hal itu di dalam Bible saya sendiri, akhirnya waktu itu saya menganggap bahwa Bible saya tidak layak disebut sebagai kitab suci.
buat saya. Baik. Kalau buat teman-teman Kristen yang masih mau beriman itu sebagai suci, monggo. Ya kita menghargai lah ya Iya. perbedaan keyakinan yang timbul atasnya Iya. gitu kan. Walaupun memang banyak sekali buku yang aku juga baca kok. Artinya buku-buku yang ya mengenai Trinitas itulah gitu ya. Jadi karena ada ayat begitu, saya tinggalkan gitu. Jadi Baik. saya mencari agama apa nih kira-kira yang diturunkan Tuhan yang Maha Pencipta itu gitu. Kok ketemunya bisa Islam? Nah, ketika saya belajar Kristen sudah tahu kitabnya bermasalah, oke? Ya. Ketika saya cek misalnya ada agama Judaisme atau Yahudi. Yahudi berasal dari nama anak keempat Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Oke, Yehuda. Dan agama ini agama eksklusif. Walaupun orang bisa masuk ke dalam agama ini, tetapi orang non-Yahudi itu dianggap lain lah atau istilahnya lebih rendah lah gitu. Oke. Nanti ada lagi agama yang namanya adalah nama tempat berasal dari agama itu. Oke. Oke? Dan di situ ada kasta-kasta. Oke, nggak cocok buat saya. Berarti ada diskriminasi kan? Iya, iya. Nanti ada lagi agama yang hanya seperti filosofi. Filosofi artinya dia tidak mengedepankan konsep keselamatan dan konsep ketuhanan itu. Ketika ke Islam, Islam saya lihat artinya berserah diri. Ya, betul. Ya, submitted gitu kan? Iya. Berserah diri, selamat, damai, patuh, taat, tunduk gitu lah. Kok agama disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita gitu. Dari situ saya mulai mikir, oh jangan-jangan ini memang agama yang diturunkan sama yang menciptakan kita dan langit dan bumi gitu.